Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Vita. Saya Vita Utami Oktavia, mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul. Di video ini saya akan membahas tentang basic skin dan skincare, yaitu langkah-langkah dasar dalam merawat kulit. Pernahkah teman-teman merasa tidak percaya diri dengan kondisi kulit yang ada saat ini? Ingin memiliki kulit yang cerah, bebas jerawat, atau lebih kenyal? Nah, teman-teman gak sendirian. Banyak orang yang menginginkan kulit yang sehat dan glowing. Tapi tahukah teman-teman semua bahwa kuncinya ada pada basic skin dan skincare? Basic skin dan skincare adalah langkah-langkah dasar dalam merawat kulit yang harus dilakukan secara rutin. Dengan melakukan basic skin dan skincare, teman-teman dapat membantu menjaga kesehatan serta kecantikan kulit teman-teman. Kulit yang sehat dan terawat akan membuat teman-teman tampil lebih percaya diri pastinya. Pengertian dari skin sendiri adalah kulit dalam bahasa Indonesia. Kulit merupakan organ terbesar di tubuh serta merupakan benteng pertahanan pertama dari berbagai ancaman virus dan bakteri. Kulit pun bermacam-macam. Terdapat bagian kulit yang tipis dan tebal. Kulit tebal dapat ditemukan pada telapak kaki dan tangan orang dewasa, atau lebih dari 5 mm. Sedangkan untuk kulit tipis ditemukan di area wajah dan bagian tubuh lainnya, sekitar 1-2 mm. Kelopak mata memiliki lapisan paling tipis dari semua kulit dengan ukuran 0,5 mm. Kulit sendiri memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, kulit sebagai pelindung, yaitu memberikan perlindungan terhadap radiasi UV melalui pigmen melanin. Lalu yang kedua, fungsi sebagai absorpsi. Kulit bisa menyerap material larut seperti obat-obatan tertentu, vitamin A, D, E hingga K. Lalu yang ketiga, sebagai fungsi ekskresi. Kulit bisa mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori. Yang keempat, fungsi penyimpanan. Kulit sebagai pusat penyimpanan lemak yang bertugas untuk melindungi dari suhu panas. Lalu yang terakhir, kulit sebagai reseptor atau alat untuk meraba. Jenis-jenis kulit dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, normal skin, atau kondisi kulit ini cenderung normal, tidak berjerawat, tidak sensitif, permukaan lebih halus. Lalu yang kedua, kulit kombinasi. Kondisi berminyak di area T-zone, kering di area U-zone, mudah berjerawat, mudah iritasi, sensitif, pori-pori besar. Lalu yang ketiga, kulit berminyak, bercahaya dan berminyak, pori-pori cenderung besar, mudah kemerahan, berjerawat, dan berkomedo. Tidak ada kulit yang pecah-pecah. Lalu yang keempat, kulit kering. Kulit bersisik, tekstur cenderung lebih kering, mudah berpotensi timbulnya garis halus, tidak terlihat pori-pori, dan mudah iritasi. Lalu yang terakhir adalah kulit sensitif, di mana kondisi ini adalah kondisi yang bisa terjadi kapanpun, mudah timbulnya garis halus, tidak terlihat pori-pori, mudah iritasi, serta sensitif. Ada beberapa faktor penyebab kerusakan kulit. Di antaranya, yang pertama adalah paparan UV. Lalu yang kedua, polusi. Yang ketiga, suhu. Yang keempat adalah gaya hidup tidak sehat. Yang kelima, stres. Yang keenam, kurangnya olahraga. Yang ketujuh, kurang tidur. Dan yang terakhir, rokok. Tidak hanya itu saja teman-teman, masih banyak faktor penyebab kerusakan pada kulit, melainkan poin yang di atas tadi. Dan selanjutnya kita akan membahas lapisan kulit. Yang pertama adalah lapisan epidermis,
merupakan lapisan terluar kulit dan tempat terjadinya proses regenerasi sel kulit. Pada lapisan epidermis terdapat zat melanin, di mana zat melanin ini memberikan warna pada kulit. Timbulnya noda hitam muncul karena produksi melanin yang berlebih. Proses regenerasi pada umumnya memakan waktu 28 hingga 32 hari. Lapisan yang kedua adalah lapisan dermis. Lapisan yang terdapat pembuluh darah penghantar nutrisi untuk sel. Lapisan dermis sendiri memproduksi nutrisi penting untuk kulit. Di antaranya, yang pertama ada kolagen, protein yang menjaga struktur kulit, lalu fibroblast, jaringan ikat antar kolagen dan elastin, lalu yang ketiga ada elastin, berfungsi untuk menjaga elastisitas kulit, dan yang terakhir hyaluronik, menjaga kadar air di kulit agar tetap lembab. Lalu yang ketiga ada lapisan hypodermis atau lapisan terdalam dari kulit. Terdapat lapisan lemak sebagai bantalan dan cadangan energi. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait basic skincare. Langkah-langkah basic skincare terdiri dari pertama adalah cleansing. Apa sih sebenarnya tujuan dari cleansing? Tujuannya adalah untuk mengangkat makeup dan kotoran setelah beraktivitas dari luar rumah. Membersihkan wajah dengan cleanser yang sesuai dengan jenis kulit. Teman-teman bisa menggunakan cleansing oil, micellar water, wipes, atau balm. Lalu step yang berikutnya, step kedua adalah cleansing foam. Pembersih wajah dengan formula yang ringan dan menghasilkan busa yang melimpah, dan disarankan untuk digunakan pada kulit yang berminyak dan rawan berjerawat. Lalu jenis yang berikutnya ada gel cleanser, pembersih berbentuk gel yang menghasilkan busa lebih sedikit dan disarankan untuk kulit kombinasi atau normal. Lalu yang terakhir ada cream cleanser, pembersih berbentuk krim dan tidak memiliki busa, mampu membersihkan kulit dengan lembut dan disarankan untuk jenis kulit yang cenderung sensitif dan juga kering. Lalu step skincare berikutnya adalah toning, di mana fungsi toner diantaranya memaksimalkan pembersihan, menenangkan kulit wajah, dan menyeimbangkan pH, serta untuk mempersiapkan kulit untuk produk selanjutnya. Lalu step ketiga adalah step treatment. Di step ini, tinggi akan konsentrat, yaitu pada penggunaan moisturizer. Tekstur lebih ringan sehingga mudah diserap ke dalam kulit, bekerja langsung ke permasalahan kulit, seperti flek hitam, jerawat, kusam, kering, aging. Fungsi moisturizer sendiri adalah untuk menjaga kelembapan, menutrisi kulit, melindungi skin barrier. Skin barrier sendiri mengandung pengertian lapisan terluar kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari berbagai macam kerusakan seperti polusi, bakteri, dan sinar UV. Lalu step skincare yang terakhir adalah sun protection, yaitu menggunakan sunscreen setiap hari untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Sun protection sendiri melindungi kulit dari sinar UV yang dapat menyebabkan kerusakan kulit seperti keriput dan kanker kulit. Maka sangat disarankan sekali kepada teman-teman untuk menggunakan sunscreen dengan SPF dan PA. Apa itu SPF? SPF sendiri memiliki pengertian sebagai sun protection factor, di mana mampu melindungi dari UVB atau burning, sedangkan PA adalah protection grade of UVA, melindungi dari UVA atau aging. Nah, dari rangkaian skincare basic tersebut, dapat juga dilakukan treatment mingguan untuk memaksimalkan kinerja dari skincare. Di antaranya yang pertama adalah eksfoliasi, yaitu tindakan mengangkat sel kulit mati dari permukaan kulit terluar, yang berguna untuk membersihkan pori-pori agar lebih baik menyerap skincare dan membuat kulit lebih sehat. Lalu, jenis-jenis eksfoliasi, di antaranya
Ada 3 jenis. Yang pertama ada physical, lalu peeling, yang terakhir ada chemical. Untuk physical exfoliant sendiri adalah eksfoliasi yang hanya efektif dengan gerakan seperti menggosok pada area kulit. Lalu yang kedua ada peeling gel, yaitu menggabungkan eksfolian fisik dan kimia, di mana sebagian besar bahannya mengandung enzim yang melembutkan permukaan kulit, tetapi membutuhkan gerakan fisik untuk mengangkat sel kulit mati secara efektif. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada chemical exfoliant. Zat yang sering terkandung dalam chemical exfoliator adalah asid atau asam, atau biasa disebut dengan AHA, BHA, dan PHA. Eksfoliasi sendiri memiliki beberapa manfaat untuk kecantikan dan kesehatan kulit. Di antaranya, singkirkan sel kulit mati, membantu proses regenerasi kulit, dan menjaga kelembutan kulit, serta dapat meratakan warna pada kulit teman-teman. Lalu untuk treatment weekly berikutnya adalah masker mingguan, atau biasa dilakukan seminggu sekali atau bisa seminggu 2 kali. Sebaiknya penggunaan masker selalu dibarengi dengan penggunaan exfoliating untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Masker sendiri terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya ada microfiber mask, lalu ada hydrogel mask, yang ketiga ada biocellulose mask, lalu yang keempat ada foil mask, yang terakhir ada bubble mask. Nah, itu dia pembahasan tentang basic skin dan skincare. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin memiliki kulit yang sehat dan glowing. Dan ingatlah bahwa kunci utama untuk mendapatkan kulit yang sehat adalah dengan melakukan basic skin dan skincare secara rutin. Pilihlah produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit teman-teman dan gunakan secara konsisten. Selain itu, penting juga untuk teman-teman menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat. Konsumsi banyak air putih, makan makanan bergizi, dan cukup tidur. Hindari stres dan paparan sinar matahari secara berlebihan. Dengan menerapkan tips-tips yang dipaparkan tadi, teman-teman akan mendapatkan kulit yang sehat dan glowing secara alami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan tips dan trik skincare terbaru. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.